Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak bosan-bosannya saya selaku khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Sebagai wujud syukur, kita marilah senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sholawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan mereka, sekecil apapun amalan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ia adalah kebajikan niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 40. Satu amalan yang dilakukan seorang hamba tidaklah Allah balas dengan satu pahala saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala amalan tersebut minimal 10 kali lipat, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsalihha illa sab'imi ati dhi'fin. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, selain kaidah dalam pemberian pahala seperti yang dijelaskan di atas, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa amalan yang pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, yaitu dilipat gandakan tanpa batas. Apa saja amalan tersebut? Amalan yang pertama adalah puasa. Kelebihan puasa dibandingkan ibadah yang lainnya adalah bahwa ia merupakan satu-satunya ibadah yang tidak teridentifikasi oleh orang lain. Jika sekelompok orang berkumpul di suatu tempat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapa di antara mereka yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa.
Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang benar-benar dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin ia terus menahan diri dari makan dan minum ketika sedang sendirian. Orang yang berpuasa benar-benar melakukan ibadah tersebut dengan kesadaran penuh hanya untuk meraih ridho Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena keistimewaan inilah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pahala bagi mereka yang berpuasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian amalan yang kedua yaitu sabar. Orang sering keliru memaknai kata sabar. Sabar seringkali dipahami sebagai tindakan yang pasif, menerima apa adanya dan tidak melakukan apa-apa. Tentu saja pemahaman seperti ini tidaklah benar. Sabar setidaknya meliputi 3 hal, yaitu sabar secara mental, sabar secara lisan, dan sabar dalam perbuatan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Makna sabar secara mental adalah meyakini bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia ridho dan ikhlas menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surat At-Taghābun ayat 11. Sedangkan arti sabar secara lisan adalah menghadapi kehidupan tanpa dengan keluhan dan umpatan, tetapi menghiasinya dengan banyak menyebut asma Allah dan membaca kalimat thayyibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, jika seorang hamba sakit, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan 2 orang malaikat. Kemudian Allah berfirman, lihatlah apa yang dikatakannya kepada orang-orang yang menjenguknya. Jika ketika orang-orang datang menjenguknya ia memuji Allah, maka kedua malaikat itu menyampaikannya kepada Allah, padahal Allah lebih mengetahuinya. Maka Allah pun berfirman, menjadi kewajiban bagiku untuk memasukkannya ke dalam surga jika aku mewafatkannya, dan jika aku menyembuhkannya, maka aku akan menggantikan untuknya daging yang lebih baik dan darah yang lebih baik, dan kemudian aku hapuskan keburukan-keburukannya. Hadis riwayat Hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan yang dimaksud sabar secara perbuatan adalah berusaha sungguh-sungguh dan terus-menerus tanpa pernah putus asa untuk menghilangkan halangan serta hambatan yang menimpa dirinya, baik dengan doa maupun perbuatan. Hal ini bisa kita pahami diantaranya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menganjurkan berobat bagi siapa saja yang terkena musibah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitulah seharusnya seorang muslim dalam memahami makna kesabaran.
Jika seseorang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan pahala yang terbaik kepadanya, yaitu pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sedangkan amalan yang ketiga yang pahalanya tiada terbatas adalah memaafkan orang lain. Sudah sewajarnya jika seseorang yang dizalimi, maka ia ingin balas dendam kepada orang yang menzaliminya. Paling tidak ia ingin membalas perbuatan yang setara dengan yang dilakukan orang tersebut. Jika mampu, bahkan ia ingin membalas lebih dari apa yang diterimanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perasaan ingin membalas kezaliman orang lain terhadap diri kita ternyata tidak seiring dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan emosi dan memberikan maaf atas kesalahan orang lain kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 134. Memang betapa berat bagi seseorang untuk bisa mengendalikan diri dan memberikan maaf ketika dizalimi oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa memberi maaf adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Akan tetapi beratnya pemberian maaf tersebut akan berbanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyatun misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah tadi 3 amalan yang akan mendatangkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan 3 amalan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.